Kita udah masuk kemarin sedikit pengenalan JFET ya, keluarga FET, di mana FET itu terdiri dari JFET dan MOSFET. Sedangkan transistor terdiri dari BJT, bipolar junction transistor, dan FET. Bipolar junction transistor terdiri dari NPN dan PNP, udah kemarin. Kemudian FET terdiri dari JFET dan MOSFET. Mungkin MOSFET kita nggak bisa gitu ya. Minggu depan, hari besok, kita penggantinya besok ya. Karena minggu depan kita libur lagi, cuti bersama lagi ya tanggal 30. Jadi saya ganti satu ini ya, satu tanggal 24. Jadi saya umumkan lagi, saya buatkan ini ya, saya umumkan. Nah, sekarang kita masuk ke JFET ya. Kemarin kita sudah sampai ke bentuk simbolnya ya. Simbol JFET, dia mirip dengan simbol apa namanya, transistor, tetapi dia tidak miring. Kotaknya lurus ya. Kemudian simbol panahnya di luar garis yang satu. Kalau transistor kan di yang garis miringnya ya, sama arahnya ke dalam. Untuk kanal N, sedangkan keluar dia kanal P. Nah, yang disebut kanal N itu berarti dia terdiri dari kanal ya, tidak. Nah, seperti ini ya. Jadi dia yang bahan semikonductor yang berbeda itu di kiri kanannya. Kan dempet seperti bipolar. Nanti yang dempet sebenarnya MOSFET nanti. Tapi dia tetap dibuatkan kanalnya. Material khusus ya. Nah, ini dia yang disebut kanal jaringannya. Ini dia yang kanal apanya? Semikonduktor P-nya. Nah, ada kanal P, ini yang N-nya gitu ya. Sehingga harus maksimal terjadi di sini adalah pada saat VGG-nya ini 0. Nanti dibuat bias negatif ya sebenarnya ya. Itu sudah arus tertinggi nanti. Baik kanal N ataupun kanal P. Waktu VGG-nya makin min, maka dia kanalnya makin sempit untuk kanal N, atau makin positif dia VGG-nya dia makin kecil juga untuk kanal P. Kanal P ininya positif, ininya negatif, VDD-nya negatif ya. Sama dengan bipolar, PEE-nya positif atau basis kolektornya yang negatif kan. Ini dia VGG negatif, VDD positif kanal N, kanal P nanti yang P-nya yang tengah ya, kiri kanannya N, ini VGG-nya yang positif, VDD-nya yang negatif. Sama deh sebenarnya ya. Cuman di sini dia harusnya satu gitu ya. Dia kanalnya hanya lewat arus drain, di sini yang D ya. Penguras atau nanti disebut penguras ya. Bentar saya stickkan dulu. Kemudian source-nya sama, satu arus dia ya, karena dia lewat di sini. Beda dengan bipolar. Sedangkan arus gate itu dia mendekati 0, kenapa? Nanti karena tahanan gate itu sangat besar. Nanti kita lihat di sininya ya. Ada simbol tadi ya, ini simbolnya. Makanya di luar sini ya, di luar kotak. Kalau NPN di dalam kotak cuma di miring. Ini keluar, ini kanal P. Sepasang juga ya. Nah, contohnya di sini. Kita ambil contoh. Suatu ini tegangan ya. Kalau simbol, kalau bentuknya sama ya dengan bipolar, persis fisiknya ya. Mana transistor sama fisiknya, cuma isinya berbeda. UN5486 nih, dia arus gate-nya 1 nano, itu kan arus juga 1 nano itu udah 0 ya. Sampai 1 nano karena tahanan gate itu besar. Ketika tegangan gate balik atau tegangan aktif ininya ya, VGG-nya adalah 20 volt gitu ya. Dan berapa tahanan input? Itu sangat besar ya volt. Jadi boleh itu tidak besar sebesar. Sehingga tahanannya adalah 220 mega. 20.000 ya, tapi 20 juga. Ini tahanan sudah sangat besar. Kami sampai 5 volt. Kan? Itu sudah jauh. Ya. Jadi tahanan masuknya itu dalam mega emang. Itu sampai giga. Tapi kalau giga pun dia cuma 1 giga. 20 giga. Harusnya boleh ketegangan nggak ada nih kan. Tahanan itu. Dari input itu bisa mikro ya. Mikro tidak. Ya, harusnya cuma 1. IG-nya, makanya IG-nya itu 0 kan, mendekati 0. Alat ukur tidak membaca. Nah, ini kurva drain-nya. Waktu kita kemarin kurva kolektor ya yang di bipolar, ini kurva drain-nya. Mirip dia.
Cuman dia kalau kemarin arus IB naik, arus IC-nya naik. Arus IB naik, arus IC-nya naik. Ini tidak. Berarti VBB kita tambahkan dengan R yang sama ya. VBB tambah tentu tambah besar, IB-nya sama, ARB-nya sama, tentu dia arusnya akan naik IB-nya kan. IB naik IC juga kan. Di sini tidak. Pada saat VGG-nya 0, ini dia tertinggi dia nanti. Sama dia ini short ya. VG0 di short. Sehingga dia akan muncul tahanan. Nah, ini dia. Tahanan trennya. Pada gate-nya 0 ya, ini arus maksimal. Dari sini nih kita tambahkan VDD-nya 0,1, 0,2, 1 volt, 3 volt, dan terusnya ya. Sampai di sini dia agak mendatar. Dan ini dia miring ya. Di sinilah berlaku hukum Ohm. Di sini tidak berlaku hukum Ohm. Di sini kalau di transistor penguatannya di bawah di sini ya. Ini sebagai penguat dia. Nah, ini pada saat VGG-nya 0 nih. Ya, VGG-nya 0. Short sama dengan short ya, VGG-nya 0. Nah, kalau di bipolar VBB kita tambah harus naik ya. Di sini tidak. VGG ditambah min, karena ini cuma min ya makin kecil sebenarnya ya. Kecil diturun nanti dia. Kita ambil daerah. Nah, nih. Ini VGS-nya 0 tadi. Get source, VGG-nya 0. Get source ini kan get source makanya ya. Sini get, ini source. Kalau di bipolar kan VBB-nya itu VBB dengan emitter kan. Get, di sini get. Di sini source. Get source ini drain. Ya. Sehingga VGS-nya 0, dia adalah arus tertinggi. Ini dia. Ini sama dengan IDSS. Ini dataset yang kemarin kita lihat ya. Kemudian kita tambah arusnya makin min ya. Dia akan turun. Tempatnya min ya turun dia. Kalau bipolar dia akan naik. Ini dia umpamanya ini yang 1 mili, ini 2 mili, ini 3 mili, ini 4 mili. Ini kebalikannya. Ini 0. Kalau VBG 0 udah dia terbuka ya. Tidak isi enggak ada. Cut off dia. Nah, paling bawah ini. Ini dia urutannya. Ini min 4. Kalau di bipolar ini katakan 1, 2, 3, 4, 5, 4. Kan? Itu dia makin turun. Jadi di sini dia arus maksimal. Sehingga nanti arus tertinggi di JFET bukan arus saturasi. Di bipolar arus tertinggi di kolektor kan adalah arus saturasi. Ya, tidak ada lagi arus yang lebih tinggi dari itu. PCC dibagi RC atau kalau bias kembali pegang, PCC dibagi RC tambah RE. Tidak ada arus yang lebih tinggi dari itu. Di sini tidak, arus saturasinya di bawah nanti. Paling tingginya adalah IDSS. IDS itu adalah arus dari pabrik ya. Nah, nanti saya lihatin ininya. Simulasi apa? Sebentar, saya lihat dulu. Balikan ininya ya. Karakteristiknya. Datasheet dari bisa di datasheetnya FET ya. Kanal N. Nah, bentar ya. Saya share. Nanti kita lanjutkan dulu ininya ya. Sambil nunggu ini. Kalau di Zoom agak lama dia makanya. Sambil nunggu kita lanjutkan dulu. Nanti kita lihat apa nih VP kan? VP itu adalah singkatan dari tegangan pinch off. Berarti pada saat dia mulai jenuh. Jadi ditambah pun ini kan tegangan VDS-nya harusnya nggak nambah lagi, bukan nggak nambah ya, nambahnya sangat kecil. Ini agak miring dikit ya, lihat nih garis ya, nggak miring sedikit. Sama juga dengan bipolar, sehingga dia harusnya tidak sesuai pertambahannya dengan penambahan tegangan. Itu di tegangan pinch off. Bipolar nggak kita gunakan, ya. Nah, ini saya share yang ini ya tadi ya. Jadi di apa namanya? FET datasheet-nya nanti berbeda dia dengan data bipolar. Data bipolar kan yang banyak kita ambil adalah betanya ya. Nah, ini sebenarnya dari beta beta nanti ada untuk penguat ya. Tahanan input, tahanan output, nah, kita kasih output ya. Sama nanti apa namanya? Penguatan arus dan penguatan tegangan. Bentar ya, ini belum keluar nih.
muncul ya, sebentar ya. Bisa share ini. Salah satu contoh dari JFET, kanal N. Nah, ini dia, kanal N, 2N5457 dan 2N5458 contohnya ya. Simbolnya nih, gate-nya kaki tiganya di sini, source-nya drain ya. Sini dia. Berarti gate di paling bawah. Tengah-tengahnya source, yang ininya, yang untuk jenis ini ya, jenis berbeda dia akan berbeda lagi, belum tentu sama. Bisa juga sama, tapi tidak dijamin sama. Ini drain. Satu drain, 3 gate, 2 source. Nih, satu drain, 2 source, 3 gate. Nih, bentuknya seperti ini. Tabung setengah ya, potong. Tapi dia tidak tengah-tengahnya dipotong, agak lebih dari setengah ya. Ini kakinya seperti ini. Ini kita lihat dari atas ya, dari atas. Oh, kakinya ke bawah. Itu urutannya. Ini dayanya. Gedenya ya, 310 miliwatt per, nanti 2,82 miliwatt per liter Celcius. Jadi karena dia bertambah suhu juga akan bertambah. Jadi suhunya nanti dia bisa sampai bekerjanya sampai minus 65, itu kan saja 0 derajat ya, sampai plus 150. Masih bisa bekerja. Air mendidih saja dia masih aman. 100 derajat kan, ini 150. Makanya nanti pakai pendingin juga dia ya. Nah, ini simbol-simbolnya tahun kapan dibuat, di lokasinya di mana gitu ya. Nah, kemudian yang diperlukan data sini tadi adalah yang di bawah. Nah, ini dia. Nilainya dia mirip seperti bipolar, tapi dia ada yang kebanyakan. Kalau bipolar kan minimal maksimal saja ya. Oh, beta minimal 100, maksimal 300. Kalau ini juga ada minimal, ada maksimal, ada tipikal. Tipikal itu adalah kebanyakan dari jenis ini seperti itu gitu ya. Tapi tidak semua juga. Nah, yang diperlukan ini PGS ya. Kemudian VGS off ya. Kemudian IDSS, ini VGS kita berikan ya. Tegangan yang kita berikan. Minus dia kan maksimal nih. Di setengah sampai 3,5 yang untuk ini ya 57, 58. IDS ini, VGS off ini adalah tegangan yang dari pabriknya. Kemudian IDSS adalah arus maksimal. Pabrik range juga ya. Ini 0,5 sampai 6 untuk 2N5457. 2N5458 adalah min 1 sampai 7. Jadi range sama ya seperti bola. Kemudian arus maksimal juga gitu. Dari 1 sampai 5. 57 ya, yang 58-nya 2 sampai 9. Tetapi kebanyakannya ada. Seperti ini tadi, PGS kebanyakannya ini 2,5 sampai 3,5. Ini nggak ada ya, maksimal minimal aja PGS off-nya. Ini 3, dari 1 sampai 5 kebanyakannya 3. Tapi belum tentu 3, ada bisa juga 4 ya. Tapi kebanyakan ya. Kemudian ini 6, kebanyakannya yang 58. Kemudian ini nanti sebagai pengumumannya kalau bipolar HFE besarnya nggak ada ya, karena harus output dibagi harus input ya. Ini dia YFS atau nanti GFS ya. Ini namanya transkonduktasi. Nah, transkonduktasi dia kebalikannya dari R. Ini nilainya adalah mu super R ya. Besarnya 1000 sampai 5000 mikro ya. Berarti dia kalau dalam mili ada 5. 1 mili sampai 5 mili. Tapi kebiasaan Fed itu dalam mikro ditulis. Padahal ini kalau kita tulis mili kan 5 mili sampai 1 mili kan. 1 mili sampai 5. Yang 58-nya 1500 sampai 5500 atau 1,5 mili sampai 5,5 mili. Kebanyakannya 3 sama 4 atau 3 sama 4. Tapi biasanya tulis dalam mikro. Tapi mu itu adalah seper ohm. Kalau dia 10 ohm, kalau tahanannya resistansinya 10 ohm, transportasinya berapa? Ya seper 10. 1 dibagi 10 atau 0,1. Nah, nanti di RL aku akan belajar ya. Transportasi dari mana datangnya? Nah, ini dia. Ya. Yang ini yang dipakai. Ini dia tadi arus maksimal. Pada saat ini adalah berlaku VGS-nya 0 ya.
Kalau VGS-nya naik, dia akan turun. Naiknya apa kalau kanal N berarti makin positif negatif ya. Kalau kanal P makin positif, dia akan turun. Ini maksimal dia. Hingga range-nya itu dengan transistor yang sama, FET yang sama, nanti bisa kita dapatkan arus 2 atau 9, arus 1 atau 5, atau bisa 3 atau 6 ya. Itu dia ya. Jadi range-nya jauh. Sehingga waktu dibuat dia sebagai penguat nanti untuk banyak ya dengan jenis yang sama, itu hasilnya belum tentu sama. Itu dia tadi VGS ya. Kemudian kan di sini ada VP. VP. VP itu adalah di atas ini nggak ada, tapi dia lawan daripada VGS off. Nah, ini tadi saya tutup dulu nih. Jadi VP itu adalah di sini dia lawan dari VGS off. Dan nilainya range kan. Berarti kalau VGS off-nya min setengah, berarti VP-nya setengah. Kanal N ya, karena kanal P kebalikannya. VGS off-nya setengah, VP-nya min setengah. Jadi kanal N nih. Nanti kanal P kita lihatin lagi. Kalau VGS off-nya min 6, berarti VP-nya 6. Nah, karena VGS ke kiri nanti ya, minus ya. Kawan maka VP nggak ada di sini. Sama aja dengan bipolar. Bipolar tidak ada beta, yang ada HFE gitu ya. Di sini dia malah nilainya kebalikannya ya. Nah, VP. Tegangan pinch off itu adalah dari pabrik ini. Tapi bukan VP dia, tapi adalah VGS off. Ya nilainya rank tadi kan bisa min setengah sampai berapa tadi? Min setengah sampai min 6 atau saat min 1 sampai min 7. Jadi banyak banget kemungkinannya ya. Range-nya. Nih. Ini min 4 ya. Berarti VGS-nya kalau ini min 4. JP-nya 4, VGS-nya min 4. Nah, ini dia. Tahanan dalam transistor di sini ya. Ketika berada dia di daerah ohmis, di daerah miring ini nih. Ya, nah miring. Bukan di sini ya. Kalau di sini dia sebagai penguat. Pada daerah miring ini, tahanannya disebut RDS. Tahanan dalam ya, RDS. Drain source. Adalah VP dibagi IDSS. Nah, VP kita dapat dari mana? Dari VGS off. VGS off diminkan untuk kanal N. Sama aja kanal P juga ya. Min. VGS off sama dengan min VP. Jadi kalau nanti kanal N, VP-nya adalah min. VGS-nya yang positif. Sini nanti VGS-nya ke sini. VDS ya. Nih, tadi VP, contohnya tadi di sini ya, 4. Contohnya 4 ya. 4 dibagi IDSS, umpamanya dia 10 mili. Ini udah tinggi nih ya. Sehingga tahanan di dalam daerah yang miring ini, selagi di daerah miring itu tahanannya adalah 400 ohm. Nah ini sehingga nanti JFET itu dia bisa berfungsi sebagai R nanti pada saat dia daerah on mid, daerah ohm ya. Nah nanti dia pada daerah kita buat sebagai saklar dia pada daerah ohm, dia bisa menjadi R. Walaupun nanti dia itu adalah untuk dia pada daerah cut off nanti ya. Tapi berapa tegangan dia hitung R-nya. Kalau transistor kan dia benar-benar seperti terbuka walaupun kenyataan tidak terbuka ya, sehingga nanti pada saat cut off itu tidak sama dengan VCC ya, sedikit di bawah VCC, sangat sedikit ya. Nah ini juga nanti karena tahanannya kecil ya, dibandingkan nanti dengan tahanan drainnya yang cukup besar dalam kilo dia ya, sehingga nanti dia pembagi tegangan dengan ini ya kecil terhadap tegangan drain. Ya, jadi jika transistor atau JFET beroperasi di manapun di daerah ohmix, JFET akan memiliki tahanan ohmix 400 ohm. Tapi ingat lagi, VP yang berasal dari VGS ohm, IDS yang berasal dari IDSS ya, nilainya tidak satu range. Nah, bisa dia 400, bisa juga nanti dia, umpamanya kalau 4 mili 400 ya, kalau min 4 ya. Tapi kalau umpamanya VGS off-nya, nih contohnya lagi, 6 gitu ya, atau 5, dia berubah. IDSS-nya juga, bukan tadi 10 ya. Ini cukup besar nih IDSS-nya ya. Ini hanya 5, 9. Udah maksimal nih kan. Tadi 10 itu cukup besar. Hingga nih kalau yang ini diambil, itu kan RDS-nya makin kecil kan. Katakan 5 dengan 6. Katakan 5 juga sih, 5 dengan 5. 5 mili gitu kan. 5 mili dibagi dengan apa? Tegangannya 5 ya. 5 dibagi 5 mili. Nah, itu kan kecil sekali. Tadi cukup besar itu, 400 ohm itu ya. Nah, itu dia pada daerah ohmix. Jadi kita ambil contohnya nanti ya. Tegangan cut off gap. Nah, di bipolar kita juga udah belajar ada tegangan drain. Kalau ini dia
Kalau arus saturasinya nanti ya berbeda, bukan arus maksimal ya. Di gambar 85 tadi, ya kurva drain yang paling bawah itu ya. Ya, ini daerah cut off. Ini saat VGS 0, VGS min 1, min 2, min 3 gitu ya. Ini dia ada di sini dia. Jadi dia hampir menyentuh garis VDS atau garis yang horizontal. Sumbu horizontal ya. Ini sumbu vertikal yang horizontal. Jadi dia menunjukkan kurva drain untuk sebuah JFET ya. Dengan arus maksimalnya 10 mili ampere. Nah, maksimal ya, ini maksimal. Tahu maksimal VGS 0. Kanal N ya. Kanal P juga VGS 0. Cuma nanti VGS-nya kalau P plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Kalau ini kan min 1, min 2. Maksimalnya sama. Pada saat VGS-nya 0, berarti dia 10 mili ampere. VP-nya 4, berarti VGS off-nya 4. Ya. Nah, daerah cut off-nya pada saat kurva paling atas tadi ya, selalu VGS 0. Kondisi gate terhubung singkat. Berarti gate-nya 0 volt lah ya. Untuk contoh ini. Tegangan pitch off-nya adalah 4 volt. Berarti yang berasal dari VGS off min 4 untuk kanal N. Nah, tegang breakdown-nya 30. Berarti kita tidak boleh. Nah, breakdown dari mana? Ini kita tahunya harus di sini. Kita tahu. Jadi, karakteristik lagi. Jadi dari daya. Jadi sama dengan bipolar, dayanya kemarin VCE dikali dengan arus IC kan. Ini juga 310 mili watt. Artinya apa? 0,3 watt kan. Tidak boleh dilewati. Jadi arusnya lewat sama tegangan VDS-nya nanti ya. Tegangan drain source-nya dikali arus drain-nya. Tidak boleh melewati 310 miliwatt atau 0,3. Sini ya. Dengan nanti di sini kalau dihitung contoh yang tadi, tegangannya tidak boleh melebihi 30 volt VDS-nya. Di atas itu dia akan rusak. Daerah breakdown ya kan. Kurva berikutnya min 1 kan, min 2 dan seterusnya. Makin kecil makin ke bawah. Pada saat VGS 4, dia akan mendekati 0. Tegangan dinamakan dengan tegangan cut off gate source. Kalau bipolar kan tegangan cut off ya. VCE cut off. Ini dia di tegangan cut off VGS. Dinamakan dengan VGS off pada datasheet. Saat VGS off-nya min 4, di sini ya contoh yang ini ya, juga nanti kurang dari min 4 dia sudah mendekati 0. Atau nanti ada lebih dari min 4 ya, tergantung masing-masing fan. Jadi hampir daerah defleksinya hampir tumpang tindih. Yang ini ya, daerah defleksinya, lihat lagi struktur. Nah ini ya, daerah defleksi ini hampir tumpang tindih. Itu sehingga dia ada arus yang sangat kecil, padahal tegangan VDD-nya tinggi. Dia tidak berubah lagi. Nah, itu dia. Itu daerah cut off kan, daerah cut off. Nah, daerah omis, daerah yang miring. Nanti baru daerah saturasi kita ini kan. Saturasinya dia bukan arus tertinggi. Ya. Ini rependensinya kita capai. Penggabung nih ya. Apa? Arus drain mendekati 0. Udah tertutup salurannya. Kanalnya atau salurannya tertutup. Ini tadi ya. Nah, VP-nya dari mana tadi ini dia? VP off, VGS off, min 4, maka VP-nya 4. Kanal N. Kalau VGS off-nya kanal P 4 volt, berarti VP-nya min 4. Kebalikannya dari gambarnya nanti kebalik. Nah, dari sini VDS-nya ke kanan positif, VGS-nya ke kiri negatif. Harusnya sama di atas. Kalau kanal P, yang VGS-nya ke kiri, VDS-nya ke kanan. VDS-nya ke kiri, VGS-nya ke kanan. Jadi ya. Sehingga dia VP-nya menjadi negatif. Kanal N, VP-nya positif. VGS-nya yang negatif. Nah, nanti saya lihatin nanti contoh kanal P ya. Ini kita lihat dulu contoh di sini. Satu ini ya. Jadi baru kita istirahat. Di mana VGS off-nya adalah min VP.
Contohnya di sini, jika JFET tipe MP F4857, VP-nya 6, artinya apa? VGS-nya min 6 volt ya. Arus maksimalnya adalah 100 mili. Ini gede nih ya. Gede ini. Berapa tahanan hambatan ohmik dan tegangan cutoff? Ya. Tahanannya sama dengan VP dibagi IDSS. Atau min VGS dibagi dengan IDS. Min dikali min jadi positif kan? 6. Oh, peluangnya kecil kan? Tegangan pitch off-nya kan? Ada roundnya ya. RDS. Dan besoknya adalah min 6. Nah, nanti kita tutup dulu. Kita istirahat dulu, sholat maghrib 10 sampai 15 menit ya. Nanti kita lanjutkan. Kita istirahat dulu ya. Kita sampai di sini tadi ya. Cari contoh. Jika JFET tipe MPF 4857, VP-nya 6 volt, artinya apa? VGS-nya min 6 ya tadi ya. Sehingga IDSS-nya, dan IDSS 100 ini cukup besar nih ya, terus maksimal 100 mili. Berapa tahanan komisnya? Daerah ohm berarti ya, daerah yang miring tadi. Ketegangan cut off. Get source. VGS-nya ya. Jadi hambatan ohmik atau RDS sama dengan VP, di mana VP itu adalah min VGS.
VGS min VP gitu ya. Jadi min kali min nanti nilainya positif. ISS 6 volt dibagi 1000 miliampere. Jadi ke atas menjadi kilo, berarti 6000 dibagi 100 depannya. Kan pinch off-nya adalah 6 volt, maka tegangan cut off gas source-nya adalah gas off sama dengan, ini nggak usah dicari langsung ya tadi. Gas off sekian. Ini contoh, nggak usah tugas, nggak usah lah ya. Nah, kurva transkondutansi. Nah, nanti di sini akan kelihatan arus FET itu nanti ya, dia berbeda dengan arus bipolar. Karena dia nanti adalah, dia kodrat ya, sehingga dia kurvanya itu, karena dia VGS-nya min nanti ya, dia kurvanya itu seperti parabola balik bawah ya. Nah, contohnya, maksimal tadi yang 10, sehingga kemudian jika VGS 15 ya, antara pada saat turun 1 V dari 0 nih ya, ini min 1, min 2, gitu, min 3, dari 0 ke min 1, VGS-nya naik min 1 volt ya, sehingga harusnya turun setengahnya, lebih kurang setengahnya. Min 2 lagi, dia turun lagi setengah dari yang sebelumnya ya, bukan paling atas, setengah. Kurang ya, kalau ini kan setengahnya 5 ya, ini setengah lebih. Ini 2,5, kurang lagi. Kemudian ini setengahnya lagi dari sini, berarti setengah dari apa? Ini ya, turun lagi. Sehingga dia harus, yang ini ya, 7. Yes. Nah, di mana dapatnya itu? Nah, kita lihat kurvanya ya. Tidak linear, kalau bipolar kan linear. Gitu ya. Nah, ini dia kayak parabola. Sehingga ini berasal dari hukum kodrat ya. Ini kurvanya. Nah, karena kurvanya juga ke parabola seperti ini, maka nanti di FET ini, waktu kita belajar penguat nanti, dia akan lebih mudah cacatnya pada gelombang negatifnya. Kalau bipolar tergantung, bisa positif atau negatif, tergantung titik kerjanya. Kalau ini, kalau diambil yang ini, tengahnya, ini dengan atas, ini 2 kali lipat yang di bawah. Ini juga, ini setengah, ini 1/4. Ini, kalau diambil di sini, ini setengah, ini 1/8. Gitu ya. 1/4, 1/8. Itu seterusnya. Sehingga dia tidak akan pernah hampir sama gelombang positif dan negatif. Nah, untuk membuat dia sama kan harus kita luruskan ini kan, linear kan. Nah, semakin linear, semakin bisa kita buat dia gelombang positif besarnya sama nih. Tapi nanti ada lagi akibatnya. Nah, nanti akibatnya adalah penguatannya akan berkurang. Tapi itu lebih aman. Biar lebih kurang itu dikuatkan lagi. Daripada dia akan, jika cukup besar, dia akan cacat. Nah, itu nanti dia. Nah, ini dia arus idenya. Kenapa di grafik tadi? Di grafik kurva grafik biasa, maka persamaan untuk grafik adalah ini tadi ya. Arus idenya tadi adalah arus maksimal IDSS dikali ya 1 dikurangi VGS, ini tegangan yang kita berikan, dibagi dengan VGS off. Ini dari pabrik range tadi yang nilainya, ini dari pabrik range, dikuadratkan. Ini 1 dikurang VGS dibagi VGS dikuadratkan dikali IDSS. Sehingga maka dia parabola. Tidak linear. Dasar VGS-nya 0, dia maksimal ya. Kalau 0 sini dibagi berapapun kan dia maksimal. Kemudian nanti 1 tergantung VGS. Kacau VGS-nya 4 kan, 4 volt. Min 4 ya sini. VGS 0 ya berarti 0 kan. Pasti dia 1 dikurang 0, 0, 1 dikuadratkan 1 ya sama dengan arus maksimal. Min 1 ini kan, sininya 1/4 kan. 1 dikurang 1/4, 3/4 dikuadratkan dikali ini. Ininya 2 berarti setengah. 1/2 dikuadratkan dikali ini. 4 nanti baru dia 1, 0 kan. 1 dikurang 1 nanti berarti dia sama ya, banyak 4. 4 dibagi 4. Per 1. 1 kurang 1, 0. Ini dia, ini mendekati apa namanya? Daerah cut off. Nah, ini contoh di bawah. Ya. 2N5951. Ini dia, kita ambil satu tegangannya, dia range juga ya. Harus maksimalnya atau IDSS 10 miliampere. Ini biasanya kebanyakannya. VGS off-nya min 3,5. Artinya apa? VP-nya 3,5 ya. Jika kita berikan tegangan VGS min 1, atau nanti min 2 dan min 3, jangan kalau min 3,5 dan 0 ya, nggak usah perlu dihitung. Jadi udah jenuh ya, udah cut off, tidak ada arus. Jadi itu arusnya maksimal. Nah,
Masing-masingnya berapa harusnya? Nah, kita masukin tadi ini 10. Arus hitungannya adalah ID atau arus drain pada saat VGS-nya min 1 ya. Oh, sama dengan arus maksimal IDSS dikali 1 dikurangi tegangan kita berikan gas source dibagi dengan VGS off-nya yang dari pabrik. Ya, VGS off-nya min 3,5, ini 10. Jadi 10 dikali 1 dikurang min 1 volt dibagi min 3,5. Ini dengan min jadi positif. 1 dibagi 3,5, 1 dikurang 1 dibagi 3,5. Ini dapatnya adalah 5,1 ampere. Dikurangan ya. 1, nah dikurangi 1 dibagi 3,5. Ini pasti lebih kecil dari 0 kan? Lebih kecil daripada 1. Dikodarkan, makin dia kalau 0, dikodarkan dia makin kecil. Nah, setengah dikodarkan jadi 1/4. 1/4 dikodarkan jadi 1/8 ya. Sehingga dia dapatnya hasil ini dikali dengan 10 dapatnya 5. Kita naikkan lagi ya, berarti diturunkan ya, min 2, dari min 1 min 2. Minnya diperbesar. Nah, nilainya dikecilkan berarti kan. Ini makin besar. Min 2 volt, nanti baru min 3. Dia akan makin kecil karena positif ya, pengurangnya akan makin besar. Kalau tadi 1 bagi 3,5, sekarang 2, makin besar pengurangnya. Akhirnya nilai ini makin kecil kan, dikodarkan dia makin kecil. Sehingga 10 mili dikali 1 dikurangi min 2 volt dibagi 3,5, min 2 bagi 3,5 positif kan, 2 bagi 3,5, hasilnya di 1 dikurang hasilnya dikodarkan dikali dengan dapatnya 1,8. Tadi masih 5, sekarang 1,8. Min 3 volt, makin kecil dia, makin besar kan pengurangnya. Kalau tadi hanya 1/3,5, sekarang 2/3. Sekarang hampir mendekati 3/3, mendekati 0. 3 dibagi 3,5, kemudian 1 dikurang hasil ini, dikuadratkan dapatnya adalah 1. Ini berarti dia 0,1 ya. 1 mili. Betul ya. Apa dia tadi? Ini lihat. Dari 10, dari 5 gitu ya. 10 kan maksimal nih. Ini harus maksimal. 10 ke 5 kan separuh lebih kurang ya. 5 ke sininya. Separuh lagi. Ini ke sininya. Gitu kan? 10, ini 5, ini ya. Separuhnya ya. Ini separuh, ininya yang kedua dari 10 ke 5 lebih kurang separuh, lebih itu ya. 5 ke ini seperempatnya. Kalau separuhnya kan 2,5. Seperempatnya kan 1/25 ya, hampir seperempatnya kan. Ini 1/8-nya. Sehingga pada saat kita normalisasi gitu ya, ID dibagi IDSS harus maksimal dibagi dengan arus yang didapat dari rumus tadi ya, dibagi dengan arus maksimal. VGS tegangan yang kita berikan dibagi dengan VGS. Tegangan tadi mulai tadi di sini 0 dulu, maksimal di 1 min 2 kita sampai sini tadi kan, ya 3,5 tadi ya, 3,5. Kita normalisasi, kita bagi arus dengan arus maksimalnya, VGS dengan VGS off-nya. Jadi dia perbandingan itu adalah VGS dibagi VGS off adalah setengah, sedangkan arus dibagi arus maksimal adalah seperempatnya. Setengah kenapa di sini kan? 1 0 kan, 1 ini 2 gitu kan. Kan di sini kan separuhnya makin. Sini dia makin kecil. Separuhnya. Ini dia seperempat. Dari 1 ke setengah, setengah ke seperempat, seperempat ke seperempat, seperempat ke 16 gitu terusnya. Karena dikodarkan ya. Terus seperempat dikodarkan dengan 16. Berapa kali 2 ini? Banyak. Ini dia. Ini kan 4,5/8. 4 hampir 2/4 ya. Ini dia. Ini titik tengahnya nih. Jadi saat VGS bagi ya, setengahnya ini dapatlah ininya seperempat dia. VGS setengahnya ini seperempat. Kalau ini seperempatnya ini 9/8. Kalau ini 32 nih, makanya di sini dia titik tengah ya. Setengah VGS ini yang bisa kita buat. Kalau di bipolar bisa setengah VCC kan, setengah VCC atau setengah IC. Mendekati ya. Ini juga mendekati, tidak persis ya. Mendekati. Setengah VCC berarti dia mendekati setengah IC. Karena dia pasti VCC-nya lebih besar dikit daripada setengah gitu ya. Atau kurang dikit daripada setengah. Jika VCC kurang dikit daripada setengah, IC-nya lebih besar sedikit. Jika VCE-nya
kecil, lebih besar sedikit dari setengah, berarti isinya turun dari setengah. Ini seperempat ya perbandingannya ya. Khusus untuk titik setengah ini ya. Setengah VGS dibagi VGS off, berarti dia seperempat. Nah, dengan kata lain, ketika tegangan gate adalah setengah dari cut off, maka arus dry-nya adalah seperempatnya. Nah, itu berlaku untuk setengah. Kalau yang lainnya harus dihitung seperti ini tadi. Kalau setengah kita bisa tanpa menghitung itu. Nah, langsung kita, VGS off, berarti setengah ininya berapa ID-nya. Saya ambil contohnya ya, khusus yang untuk setengah VGS berbanding VGS off ya. VGS-nya yang kita berikan berbanding dengan tegangan maksimal. Ini VGS off-nya negatif karena kanal N. Ke kiri dia kan, kalau kanal P nanti ke kanan. Yang kita ambil contohnya. Sebuah JFET memiliki VGS off min 4 atau VP-nya 4 ya. IDSS-nya 5. Berapa tegangan gate dan arus den pada titik cut off setengah. Sini nih kan. Pada titik cut off setengah berapa? Ini beda ini kan. Kalau ini 10 tadi kan. Nah, ini dia hanya VGS-nya 4 min 4, IDSS-nya 5. Pada titik cut off setengah, ini kan. Setengah VGS off ini kan. Nah, dia 4 berarti kan 2. VGS dibagi setengah sehingga VGS-nya dapat dengan persilang VGS 2 VGS sama dengan VGS off. Sehingga nanti VGS off dapat kan? VGS off-nya dapatnya min 4. IDSS-nya 5 kan? Ini min 4. Min 4 dikali 1 kan? Sama dengan VGS per 2. 4 bagi 2 dapatnya min. Untuk di tengah ya. Tapi kalau selain di tengah, kita mencarinya seperti yang tadi. Berapa arus ID-nya? IDSS-nya 5 kan? IDSS-nya 5. Ininya 4. 5 per 4 berarti dapatnya 1,2. Khusus untuk setengah VGS cut off. Cut off setengah ya. Cut off setengah. Tapi kalau VGS cut off seperempat atau 3/4 atau 1/8 atau 1 gitu ya, itu tidak bisa. Kita akan menggunakan tetap rumus yang ini tadi. Bisa nggak kita gunakan rumus ini juga? Bisa. IDS-nya 5 tadi kan? Tapi ini VGS pada titik berapa gitu kan? Pada titik berapa ininya? Harus ketahui VGS-nya yang kita berikan. Umpama kita berikan yang 2 tadi. Ini. 2 volt min 2 VGS. Dapatnya setengah, sama. Ya. 5 ini min 4 kan? Ini min 2 berarti kan setengah. Setengah dikurangi 1 dikurangi setengah, setengah dikali dikuadratkan dapatnya 1/4. 5 dibagi 4, 125 kan? Nah, 125 sama kan? Di saat minus 2. Jadi ini rumus berlaku umum. Tapi untuk jika VGS cut off-nya itu setengah, berapa arus ID-nya? Nah, bisa kita gunakan yang ini. VGS dibagi VGS off setengah atau ID dibagi. Bisa juga kita gunakan tadi. Oh, VGS cut off setengah berarti VGS-nya min 2 dong kan? Nah, udah masukin juga rumus ini. VGS min 4, IDSS 5, VGS setengahnya min 2, bisa juga di sini. Ini 5, berarti ID 5, 1 dikurangi, ini min 2, ini min 4, 2 dibagi 4 setengah, 1 dikurangi setengah, setengah dikuadratkan 1/4, 1/4 dikali 5 dapatnya 5/4 atau 1,25. Sama. Jadi, mau setengah kalau rumus yang ini, mau setengah, mau 1/4 ininya, terserah. Ya, berlaku umum. Tapi untuk setengah bisa kita gunakan dengan 2 cara. Nah, untuk setengah cut off ya. Di ketegangan VGS-nya setengah cut off di tengah ya. Berarti VGS-nya kalau ke VGS off-nya 4 berarti dia 2 min 2. Kalau VGS cut off-nya min 10 berarti dia min 5. Nah, berapa harus ID-nya? Jika IDS diketahui akan dapat. Dengan cara ini atau dengan cara rumus ID sama dengan IDSS dikali 1 dikurang VGS dibagi VGS off dikuadratkan sama. Jadi ada beberapa cara ya. Nah, contoh kelima, ini sudah mulai kita, nah ini sama dengan tadi ya. VGS off-nya min 8,
IDSS-nya 16. Berapa arus drain pada titik cut off setengah? Boleh kita gunakan yang tadi juga ya. Berarti dia 8, kalau setengahnya berarti min 4 ya. Jadi kalau kita gunakan ini dulu nih. Kita min 4 ya. Kita gunakan rumus yang asli ini. 8 min 4 sama ininya berapa tadi? 16 ya. 16 nah ya. 16. Nah, kalau kita gunakan ini ya. Ininya 16. Ini 8 min 8. Berarti setengah min 8, 4. 4 per 8. Dapatnya setengah kan? 1 di 4. 4 ya. Ini min 8, ini min 4. Separuh ya. 4 per 8. Setengah. 1 dikurang setengah. Setengah. Setengah dikuadratkan seperempat. 16 dibagi 4 dapatnya 4. Harus ininya 4 mili. Lihat. Sama kan? IDS dibagi ini sama. Jadi cara ID dibagi IDSS, VGS dibagi VGS off, setengah, ini seperempat, bisa dapat. Ini khusus setengah ya. Dapat juga. Ini nggak perlu kita cari kan? Separuh ya. Separuh dari VGS ya 4. VGS off-nya 8 ya separuhnya ya bagi 2 kan. Nah ini sama. Kemudian pembiasan di daerah on mix. Nah, sama dengan apa namanya? Bipolar bias basis. Nah, kalau bipolar bias basis. JFET dapat dibiaskan pada daerah on mix atau pada daerah aktif. Nah, ini tadi ya. Jangan pada daerah breakdown ya. Nah, bipolar juga seperti itu. Kita atas dulu. Mana daerah on mix? Nah, daerah on mix dari sini. Dia sebagai saklar nih. Di sininya sebagai penguat. Ini nggak boleh. Nah, daya tadi adalah tegangan VDS-nya nanti dikali arus ini. Dan source-nya. Karena daerah on mix berarti dia berlaku hukum Ohm ya. Berarti dia bias gap istilahnya ya. Nah ini daerah on mix. Berarti dia bisa dibiaskan di daerah aktif atau daerah on mix. Ketika pada daerah on mix, JFET akan ekivalen dengan tahanan. R tadi kan, RDS-nya. Kan? Di PP berapa, itu kan daerah on mix. PP itu kan ke bawahnya daerah on mix. PP dibagi dengan arus maksimal. Daerah on mix. Jadi sampai daerah aktif, JFET ekivalen dengan sumber arus. Nah, ini jadi penguat arus. Kalau bipolar ini ya. Lagi kita bahas bias gap dulu. Bias gap ya, contohnya. Jadi kita ambil simulasi. Mirip dengan bipolar. Bipolar di sini VBB, di sini VCC. Ini RB, ini RC. Nah, ini sama. Cuman ini tegangan negatif. Kalau bipolar kan VBB-nya positif, VCC-nya positif. Ini VDD-nya positif, VGG-nya negatif. Jadi tegangan VD di sini adalah VDD dikurangi IDRD. Sama, tegangan VCC sama dengan VCC dikurangi ICRC gitu kan. Ini boleh digambarkan seperti ini. Ini dia menunjukkan ketidakstabilan sama dengan bipolar ya, karena dia memang untuk saklar ya. Contohnya nanti di bawah ini. Titiknya dari sini. Untuk nah, range-nya tadi ya, range maksimal minimal kita ambil. Contohnya sebuah FET dalam omit nanti ya. 2N 549559 mempunyai kisaran maksimum dan minimum sebagai berikut. Tapi arus maksimal dan tegak VGS maksimal dan minimalnya. Arus maksimalnya dari 4 mili sampai 16. Ini jauh banget. Tadi kan dari 1 sampai 6 juga tadi kan. Ini 4 sampai 16. 4 kali. 1 sampai 6 kali tadi kan. VGS of ini. Nah, ini VGS bervariasi dari min 2 sampai min 8. Sehingga VP-nya dari 2 volt sampai 8. Jadi jika VGS-nya min 1 volt, ya, berapa arus drain-nya? Nah, ID sama dengan IDSE 1 dikurang VGS dibagi VGS off dikuadratkan. 16 nih, kita ambil dulu yang maksimal dulu ya. 16 mili. Ininya tetap 1, sama-sama 1. Diambil juga VGS-nya nih, yang kita berikan 1 volt yang sama. Diambil juga ini maksimal. Kalau arus maksimal, sini VGS maksimal. 1 di 1/8 ya. 1/8. 1 dikurang 1/8. Dapatnya 7/8 dikuadratkan.
dikali 16 dapatnya 12,3. 7/8 dikotakkan. Tapi di bawah 1 ya. Kalau 1 dikotakkan 1. Kalau di bawah 1, dia akan kecil daripada 1. Di atas 1 lebih besar daripada 1. Namanya 2 dikotakkan jadi 4. Setengah dikotakkan jadi 1/8. Kecil ya. Ini 7/8. 12,3. Kemudian, pada saat yang ini, sama-sama ini tetap VGS-nya 1 volt ya. Tadi yang maksimal nih kita ambil. Sekarang kita ambil yang minimalnya. Harusnya 4 mili, VGS off-nya min 2. Pada saat tegangan yang kita berikan sama. Sumber yang kita berikan sama. Sehingga idenya adalah 4 mili, misalnya, 2 volt dibagi, 1 volt dibagi dengan 2 volt. Setengah ya kan? Nah, min 1 bagi min 2 dapat setengah. 1 dikurang setengah dapat setengah, dikodak dapatnya setengah, setengah dikodakan jadi 1/4. 1/4 dikali 4 dapatnya 1. Pada tegangannya sama. VGS-nya sama, tapi dia arusnya bisa 1 mili, bisa 12,3. Bisa 12 kali lebih. Pada titik ini tadi dia sama-sama 1 volt nih kita berikan. Bisa dia di sini titik kerjanya, bisa dia di sini. Arusnya 12, bisa 1. Jauh sekali ya. Ya dia titiknya memang tidak stabil. Emang rangkaian ini bukan dibuat untuk penguat karena dia tidak sangat stabil. Makanya kenapa nggak dibuat untuk penguat. Kemudian di sini juga sumbernya pasti akan terdistorsi sama ini ya, sama dengan bias basis ya. Ya kenapa dia tidak digunakan sebagai penguat. Jadi dalam tegangan yang sama kita berikan arusnya bisa dari 1 sampai 12. Nah, hard saturasi. Kalau hard saturasi dia di bipolar, yang pertama berarti dia betanya adalah di bawah beta DC gitu ya. Ke 50 di bawah 50, apalagi betanya 10. Ya. Nah, beta 10 itu udah pasti hard saturasi. Atau apalagi jika PBB dan VCC-nya sama, arus RB 10 kali arus RC. Itu hard saturasi juga. Nggak perlu dihitung, udah pasti jenuh. Nah, ini hard saturasi di sini berbeda. Kalau di bipolar, arus saturasi itu arus tertinggi. Kalau FET tidak, arus tertinggi adalah IDSS. Nah, sini. Nah, kita dapat arus saturasi nanti. IDSS arus tertinggi. Saat VGS 0. Ini ID saturasi nanti. ID saturasi adalah VDD dibagi dengan RD. Jadi dibagi dengan RD. Ini deh RDS-nya tambah tegangan nanti. FET darah ohmic dia berubah jadi R. Yang besarnya apa tadi? VP dibagi IDSS. Yang tegangan sininya nanti adalah RDS dibagi RD ditambah RDS dikali VDD. Nah, saturasi di mana? VDD dibagi RD. Ini udah contoh nanti. Untuk memastikan FET di bias darah ohmic ya, semua diperlukan menggunakan VGS 0. Itu udah pasti pada dia 0, berarti dia. Sehingga ID saturasinya jauh lebih kecil daripada IDSS. IDSS kenapa? ID-nya harus maksimal. Kalau bipolar, ID saturasi jauh lebih besar daripada IC. IC saturasi jauh lebih besar daripada IC kan. Ini ID saturasi jauh lebih kecil daripada IC. Sehingga di gambar ini nanti di mana dapatnya kita lihat itu. IDSS di atas, dia di bawah. Ini kalau apa? VDD di sini, VDS di sini kan. Nah, ini kan dia lebih kecil. Kita ambil contoh. Sebuah JFET memiliki arus maksimal 10 mA, berarti ID saturasinya pasti di bawah ini. Maka hak saturasi akan muncul jika VGS 0. Berarti dia harus maksimal, yang sini harus maksimal. Tapi untuk mendapat hak saturasi, VGS 0. Tidak boleh kita min 1, min 2. Ini bukan saturasi lagi, nanti dia kerja dari aktif. Di saturasinya ada 1 mA. Lihat hak saturasinya ya. Mana RDS-nya kecil daripada RDS kan. Ya, ini baru apa itu ya. Ini contoh kita hitung nanti di bawah. Nah, ini ada 2. Ini baru kita hitung. Saklar kan di bipolar juga seperti itu. Pada saat kalau bipolar nih, kalau ini 0 dengan positif ya bipolar. Pada saat 0 berarti IB-nya 0, IC-nya 0 berarti dia cut off. Pada saat ini maksimal berarti dia saturasi. Karena IB tinggi, IC akan tinggi, gitu kan? Berarti kan
min 10 dengan 0. Kalau bipolar nih 0 dengan 10. Jadi kalau ini 10 volt berarti dia sudah jenuh, sedangkan kalau 0 volt dia cut off. Nah, di sini kebalikannya, min karena dia bias kanal N ya bias basis. Pada saat ini sebelum titik A, nah, di sini VP-nya 4 atau VGS off-nya adalah min 4. Harus maksimalnya 10. Tahanan RD-nya 10 kilo. Sumbernya VDD 10. RG-nya, VG-nya min 10 berubah ke 0. Kemudian berubah lagi ke min 10. Kayak pulsa ya. Loh. Karena VP-nya ini jawabnya. Karena VP-nya adalah 4 volt, maka VGS-nya min 4. Sebelum titik A, tegangan min 10, ya sangat besar ya, min-nya, berarti dia cut off. JFET kondisi cut off. Dalam kasus ini, cut off ini kan, berarti tegangan drain-nya adalah sama dengan tegangan sumber. VD sama dengan 10, sama dengan VDD. Sama dengan cut off-nya bipolar, sama dengan VCC. Walaupun kenyataan itu sedikit di bawah itu nanti. Kita ambil contohnya ya. Rumusnya nih. VDD dikurangi DRD dikurangi VDS sama dengan 0. Karena ID-nya 0 ya. Karena ini kebuka ya. Kan dia garis bawah, paling bawah kan. ID-nya 0. Ya. ID-nya 0 tinggal VDD sama dengan VD. Tinggal VD-nya sama dengan 10 volt. Cut off. Nah, sama, kalau cut off nggak usah dicari VDD-nya berapa. Nah, harus saturasi yang kita cari. VDD dibagi dengan RD. Bedanya lagi. Ya kan? Karena VDS-nya 0. Nah, kalau dia antara titik ini, itu kan harus maksimal ya. Harus maksimal. Jadi VGS-nya 0 kan. VGS-nya 0. Ada titik A dan B. Tegang input adalah 0 volt. Ujung garis beban DC mempunyai arus jenuh. Arus maksimal dia kan. Maksimal. Nah, bedanya VDD sama dengan tadi IDRD dikurang VDS. Karena VDS-nya 0. Kenapa dia 0? Dia putus ini ya. Short di sininya. Sebenarnya dia ada arus kecil sebenarnya. Jadi yang 0. Memudahkan perhitungan. VDS 0 karena harus sama dengan arus IDSS. VG. Pada saat VG 0, berarti ya, arus maksimal. Sama dengan arus IDSS. Sehingga VDS-nya akan 0. Tegang. Soalnya di short ya. Tapi dia kalau di FET dia menjadi R ya. Jadi kita lihat. Sehingga ID-nya sama dengan VDD dibagi RD. 10 volt sumbernya dibagi RD 10 kilo dapatnya 1 miliampere. Sedangkan IDSS-nya adalah ya gambar berapa tadi sini? 10 miliampere. Ini dapatnya 1 miliampere. Jauh di bawah kan? Harus maksimal 10 dia dapatnya 1. Ini saturasi. Ini garis bebannya. Ini harus maksimal saat VGS 0. Sehingga VDS-nya 0 ya. VGS 0, VDS-nya 0. Harus maksimal. Sini. Sini adalah arus saturasi. VDD dibagi RD. Nah, maksimal jauh di bawah. Bipolar, nah kalau ini dia aktif nih. Bipolar dia ke atas atau sama ya. Nah, kalau dari hitungan bisa ke atas, tapi maksimalnya pasti ini maksimal. Sedangkan VDS-nya tadi sama dengan VDD kan, 10 ya 10. Nah, jika ID saturasi kecil, maka JFET dalam kondisi saturasi. Tahan ohmicnya berapa? VP dibagi IDSS. Jadi berapa tahanan VDS-nya nanti? 4 volt. Karena VGS-nya min 4 tadi ya. VP-nya 4 dibagi arus maksimal 10 dapatnya 400 ohm. Sehingga FET akan berubah seperti R seperti ini. Ini VDD, RD, ini RDS. Tegangan VDS berapa? Nah, tegangan VDS itu kan tegangan di sini tadi. Jadi kan ini kita anggap 0 tadi kan. Arusnya. Nanti R. Kalau dia ada tuh, arusnya kecil ya. Ya. Sehingga tegangan VDS adalah VDS ini dibagi kan, RDS dibagi RD ditambah RDS dikali VDD.
Bagi tegangan, ingat lagi. R1, R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC. Kan gitu ya. Ini dia. 400 ohm ya ini. Dibagi 400 ditambah 10 kilo dikali 10. Ini 400 dibagi 10.400 dikali 10 dapatnya 0,3. Ingat, pada saat apa namanya? Arus jenuh itu kan ya, tegangannya mendekati ini kan bipolar juga sama seperti itu. Ini dia sebagai saklar. Tapi kalau di bipolar kan dia short gitu, short. Kalau FET dia RDS. Nah, cuman R-nya jauh lebih kecil daripada RD. Sehingga ya hasilnya juga kecil. Bentar, saya lihat ada nggak di sini daerah ohmix untuk ininya ya, sebentar. Simulasinya. Yes. Nggak ada, nanti saya bikin yang dulu ya. Oh, nggak ada nih. Dia source. Dia harus source. Nanti kita bikin dulu. Tidak ada ya, nanti kita lanjutkan hitungan aja. Simulasi nanti berikutnya. Kemudian gimana pada daerah aktif ya? Berarti dia di daerah ini tadi. Saya kembali ke atas dulu. Daerah aktif. Nah, kalau tadi kita daerah miring ini, daerah ohmix, maksimalnya ternyata arusnya 1 mili di sini gitu kan. Oh, saturasinya jauh. Nah, sekarang dari sini sampai ke sini. Bisa untuk arus maksimal ya, arus di sini sampai sini. Di sini sampai sini. Jangan di bawah. Dia di dekat off. Sama seperti di bipolar, yang terbaik itu adalah daerah aktif itu menggunakan pembagi tegangan. Nanti akan kita coba beberapa pembiasan ya. Biasa. Piramid sudah tadi. Sangat titik kerjanya sangat mudah berubah gitu ya. Kita kelar. Dia berubah jadi R. Kalau ini kan berubah menjadi seperti jumper ya kalau di bipolar. Ini daerah ohmix. Daerah aktif. JFET diperlukan memiliki titik key atau titik kerja pada daerah aktif. Karena penyebaran parameter JFET yang besar itu ya, perubahan tadi dari 1 sampai 12 contoh salah satu ya. Nah, biasanya tidak dapat digunakan. Kenapa? Ya kalau digunakan akan hasilnya itu akan berubahnya sangat jauh. Sudah konstan ya. Jadi dia berubah sangat jauh malah ya. Nah, karena itu makanya menggunakan pembiasan yang mirip yang digunakan transistor bipolar. Bias pembagi tegangan ini yang paling baik. Nanti di penguat juga kita gunakan ini. Bukan biasa yang lain ya. Ini dia. Tegangan juga satu. Kalau di bipolar, VCC, VG-nya dari mana? Ini pembagi tegangan R2 dengan R1 dikali sumber. Sedangkan loop kolektor sama. Cuma dia pembaginya nanti untuk arus ininya adalah RD dibagi RDS. R2 kan. Kalau bipolar adalah RC dengan RE. Ini sama. Cuma di sini ini besar nanti. R. Sehingga arus gate-nya mendekati 0. Jadi pembagi tegangannya VG di sini. Di bipolar VBB ya. Adalah R1. Nah di sini dia. Tegangan di atas. Di sini. Akibat inilah dia ya. R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VDD. Sama bipolar kan? Cuma di bipolar ini namanya VBB, ini VG. Atau nanti VGS ya. Karena dia gate source. Ini dari gate ke source. Atau VS sama dengan VG dikurangi VGS. Ini source tadi. Ini VG-nya. Dikurangi VGS. Nah, jika VGS adalah negatif, kan? Tegangan source akan sedikit lebih besar dari tegangan gate bawah ya. Ini kan dia 0. Sedangkan ininya negatif ya, pasti lebih besar ya. Hingga arus ID-nya nanti adalah VG dikurang VGS. Ya. Dibagi RS atau sama dengan VG karena VGS bukan 0 ya. Dibagi dengan RS. Nanti kita hitung ini ya. VD-nya sama. VDD dikurang IDRD. Ini VS-nya sama dengan VG dikurang VGS. Ini kayak panjang ya. Nanti ada cara cepat ya. Seperti bipolar. Kita nggak perlu cari VS VG. Langsung aja nanti V
VDS ya, kita VDS. Nah, sehingga titik kerjanya, nah ini kan tidak terlalu arus ya, harusnya di sini ini perubahan dikit. Berubah juga ya, tapi kecil. Tadi kan dari atas sampai dari bawah sampai ke atas. Ini kan kalau kita tarik garis ke sini nih, ini dia perubahannya kecil. Tadi dia, ini arus maksimal pada saat VGS-nya 0. Ini dia VDD dibagi RDS saturasinya ya. Ini cut off tinggal titik kerjanya nih. Ya. Nah, kita ambil contoh nih. Masih ada waktu ya, kita ambil contoh. Berapa arus drain? Nah, bisa kita menghitung seperti tadi lagi, karena VGG-nya belum dapat ya. Arus drain adalah IDSS dikali 1 kurang VGS dibagi VGS off. VGS-nya kita hitung dulu. Dan berapa tegangan drain terhadap ground? DS-nya. VCE di bipolar. Kemudian garis beban DC-nya. Dan titik kerja. Jadi arus ID dan VDS. Kalau bipolar, arus IC dan VCE. Ini kan lihat 2 mega ya, besar ya, sangat besar. Sehingga tegang VG-nya atau VGS-nya sama dengan ya. R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VDD, 1 mega. Ini 2 mega ya. Ini 2 mega. 2 mega. Nah, ini yang salah lihat. 1 dengan 2 ya. Ini harusnya 1 dengan 2 ya. Seimbang. Yang 1 meganya R2. 2 meganya R1 ya. Nih. R2 berarti R1 banding R2-nya yang 1 mega ya. Biasanya sama ya. Ini yang 2 ya. Ini yang 2. Ini untuk menyesuaikan dapat ini dia. Jadi 1 mega dibagi 2 mega tambah 1 mega, jadi kan sepertiga ya. Sepertiga dikali 30 dapatnya 10. Sehingga VGS-nya sama dengan VGS-nya. Sehingga RCD-nya adalah VG dibagi dengan RS, dapatnya 5 mA. Nah, ini cara panjangnya dulu nih. PS-nya 10 tadi ya, cari VD. Kita mencari VDS, nanti bisa cara cepat. VD sama dengan tadi kan, VDD dikurang IDRD. Sama dengan VC, VCC dikurang ICRC. VE-nya sama dengan VE dibagi IE. Nah, VE dibagi RE kan. Nah, ini PS-nya dapat. Tegangan gate-nya 10, tegangan source-nya 10. VD-nya dapat 5. VD-nya, VDD dikurang IDRD. 30 dikurangi 5 mA dikali 1 kilo. Ya. Dengan, kalau ini kilo ya, RD dengan RS. Kalau ini 1 mega. Ini RD ya 1 kilo. RS-nya ya 2 kilo. R1, R2-nya mega. Ini kalau 2 nanti dia 4 setengah ya, ini dapatnya 5, 15 nanti ya. Makanya diperkecil. 10. Nah, dapatnya 25 volt. VDS-nya ya, 25 dikurangi 10 dapatnya 15. Cara langsungnya nih. VDD di sini ya. Nah, lagi VDD dikurangi IDRD dikurangi VDS dikurangi ISRS. Karena IS sama dengan ID udah sama dengan berarti VDD dikurangi IDRD ditambah RS dikurangi VDS. Bawah ya. Ya cepatnya nggak usah kita cari VS VD-nya langsung nih dapat. Ya, kita hanya mencari ID-nya saja. ID adalah VG dibagi. Ya langsung ya nih ya. Mana dapatnya apa? Di atas tadi. VG dikurang VGS, VG-nya hilang kan berarti RS. RS-nya 2 kilo. Jadi dapatnya 10 dibagi 2 kilo. VG-nya dapat dari mana? R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VDD. Sehingga apa ini? 30 dikurang 5 mili dikali 1. Nah, 1 tambah 2, 3 kilo.
5 dikali mili jadi habis ya, jadi 1 ya, mili dengan kilo jadi 1. 5 dikali 3 dapat 15. 30 dikurang 15 dapatnya 15. Kalau ini kan cari PS-nya dulu, ya, berapa besar VD sama dengan VS ya. Cari VD-nya dulu, dikurangi VD dengan VS dapatnya 15. VDS langsung sama. Nah, terserah kita mau cari yang lewat. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk sebagai penguat. Karena ini titik kerjanya sangat stabil dibandingkan dengan bias gap tadi ya. Nah, sama juga dengan bipolar pembagi tegangan dibandingkan dengan bias basis. Ya. Masih ada waktu sedikit lagi ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, nah ada waktu sedikit kan masih ada 1 bab ya. Om cuman sedikit ya, cuma kita aplikasinya ya. Nah, kita nggak membahas terlalu. Oh, ini aplikasinya untuk nanti dipakai di penguat. Nah, sedikit lagi kita lanjutkan, masih ada waktu 7 menit lah ya. Lebih lah ya. Ini bias. Nah, ini nanti akan kepakai di penguat ya. Nah, titik kerjanya ya ini tadi. Ini harus maksimal ya. Ini. Kemudian ini tegang cut off ya, sama dengan VDS. Nah, ini harus yang dapat ID 5 mili, kemudian ini pas tengah-tengah dia nih. Cuman kan ininya di sini nanti, ini ya, titik kerjanya. Tidak kurvanya ya. Kurvanya kan seperti ini. Sehingga dia tidak bisa pas, oh ini pas tengah nih Pak. Nah, tidak bisa dia. Dia karena dia kurva ininya arus terhadap VGS, dia kurvanya parabola ya. Nah, sehingga nanti ditarik ke sini dia titik kerjanya di tengah ini dia tidak membagi dua sinyal positif dan sinyal negatif. Yang harus maksimal, ini tegangkan off gitu ya, tegangkan off. Jadi bukan arus saturasi ini ya, harus maksimal tegangkan off. Kalau bipolar kan saturasi, tegangkan off. Tegangkan off sama VDS kan. Kalau arus saturasi kan di sini bawah dia nanti. Ya kan? Ini kan ada reaktif, ini harus yang kita dapatkan. Ini titik kerjanya. Mirip dengan bipolar, tetapi di kurva terhadap kurva apanya dranya ini berbeda. Dia idenya adalah tidak linear. Nah, ini pembiasan yang lain nih. Pembiasan sebentar saja di sini ada. Ini banyak ketutup sih soalnya ya. Sebentar. Pembiasan. Yes. Sebentar, belum ada sebarkannya. Sebentar, nanti aja sebarkan ya. Simulasinya. Lanjut lagi. Satu nih. Ini bias yang lain. Mirip dengan bias dua catu daya. Kalau bipolar, emiternya kita kasih min. Kenapa? Basisnya 0. Nah, kalau sini sebenarnya nggak dibuat min juga bisa. Cuman dia tidak sebagai penguat, dia sebagai bias basis, jadi bias gate ya. Ini harus maksimal kan? VGG-nya 0. Harusnya maksimal, nggak perlu kita hitung, nggak harus maksimal, sama dengan IDSS harusnya. Nah, kenapa dikasih di VSS min? Kalau di bipolar, VE-nya min kenapa? Saat bias basis, PBB-nya 0 ya harus isi 0 sehingga harus isi 0. Nah, di sini kenapa dikasih VSS? Karena jika tidak ada VSS, ini adalah bias gate pada saat VGS-nya 0. Artinya apa? Harusnya adalah maksimal IDSS. Pada saat harus maksimal, ini berubah menjadi R tadi kan. Pada daerah jenuh, omit ya kan. Nah, kenapa dikasih min VSS? Supaya dia titik kerjanya bukan ujung ke ujung. Kalau tadi kan kalau bias gate, ini kan harus maksimal. Sehingga nanti ininya adalah harus saturasinya ya VDD bagi RD. Dan ininya VDS-nya sama dengan VDD kan. Nah, titik kerjanya malah orang paling di atas. Karena ininya menjadi R nanti kan. Dimana R-nya adalah VP dibagi IDSS. Makanya VSS dikasih di sini. Supaya tidak menjadi saklar.
Ya. Nah, ini dia. RCD-nya adalah VSS dikurang VGS dibagi dengan RS. Ini kalau kita buat dengan loop-nya kan, VDD dikurangi DRD, ini ya sama ID-nya sama dengan sini ya, dikurang IDRS dikurang VDS plus VSS. Sehingga ID-nya nanti kan VDD dikurangi, ditambah kan, ini nanti SS dibagi dengan RD sama RS. Nah, ini mirip, hampir sama. Jadi sama dengan PSS, min tidak ada penggunaan. Kalau di bipolar kan dikurang VBE kan, dibagi dengan RS. Bipolar adalah VEE dibagi dengan RE. Nah, ini VEE bagi RE, bipolar. Ini hampir sama ya, ini hampir sama, tidak persis. Kalau ini makin mendekati, kalau di bipolar memang IC sama IE ada perbedaan tipis. Di sini memang sama. ID sama IS itu sama. Erupnya sini ya. Sehingga kita lebih mudah. PSS dibagi RS. Sama dengan bipolar, IE-nya berapa? VEE dibagi dengan RE. Dan VGS-nya 0. Ya. SS dikurang VGS, ya VGS-nya 0, ya tinggal VSS bagi RS. Ya, contohnya, 1 mega, yang pengaruh kan, kemudian 0, arus ininya, ini RD, ini adalah RS, ini min VSS, minus 15 ya, VSS-nya. Ini VDD-nya. Jadi dia VSS dibagi dengan RS. 15 dibagi dengan 3. Jadi bukan min lagi deh ya. Hanya ID-nya adalah 9 ampere. Tegangan drainnya, nah, VDD sama dengan, ini sama dengan bagi tegangan ya, sininya. Cuma ini tambahan di sininya. VDD, ya, DS-nya kan. Rumus aslinya kan, VDD dikurang IDRD dikurang. Sabar rumus aslinya dulu. Bentar ya, saya stop dulu. Ini udah hasil ininya ya, saya stop sebentar ya. Mirip dengan bipolar, cuma bipolar min VEE deh kan. VDD yang di sini ya. VDD dikurang IDRD dikurangi VDS dikurangi IDRS karena ID-nya dengan IS sama ya, dikurangi min min VSS sama dengan 0. Nah, ini dia. VDD dikurang IDRD kali RS dikurang VDS dikurangi min VSS sama dengan 0. Sehingga nanti VDS-nya ya kanan jadi positif ya, ini jadi positif. VDD dikurang IDRD sama RS dikurang VSS. Ini VDS-nya, apanya? 15 dikurang 5 dikali 1 dikali 3, ini jadi 15 juga tadi kan? Ditambah dengan 15. Pada 10. Ntar ininya 15 ya. Berarti 15 nih 10. 5 kali 3 15 min habis min 10 15. Itu dia. Nah, sampai di sini dulu kita. Ini sedikit lagi baru kita masuk ke op-amp ya. Makanya besok pengganti minggu depan kita masuk ke op-amp. Saya print screen dulu. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Besok kita lanjutkan untuk mengganti yang minggu depan. Terakhir ya pertemuan kita. Baik, Pak. Videonya saya kirimkan lagi ya untuk belajar. Nanti setelah minggu depan itu kita ada minggu tenang, baru kita mulai ujian tanggal 10 Juli. Ya. Seninnya tanggal 10 kan. Senin. Lihat di jadwal ya. Nanti kalau berubah-ubah nanti di WA saya saja ya. Karena yang portal sekarang itu belum stabil ya. Aplikasi itu tidak mudah stabilnya ya. Nah, terima kasih.
kita tutup kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Besok penggantian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ketemu besok.